I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Iya, saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah ya hidup menolong sesama. Jadi yang namanya menolong orang lain itu memang sudah menjadi bagian atau ciri khas dari kehidupan orang Kristen. Galatia pasal yang ke-6 kita baca, ayat firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 6, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat saya pengen kita baca. Galatia 6 ayat 2 sampai ayat yang keempat, baca bersama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, maka ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, firman Tuhan ini berkata, ya bahwa kita ini harus bertolong-tolonglah dalam menanggung beban. Kenapa kita harus hidup saling menolong? Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi memang sebenarnya kita diciptakan ini sebagai makhluk sosial. Jadi yang namanya sosial itu pasti suka menolong. Jadi kalau ada orang yang gak suka sosial, mungkin dia bukan manusia. Karena makhluk kita ini diciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, yang dimana kita ini nggak bisa hidup sendiri dan memang naluri di dalam hati kita itu memang ya menolong karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Justru kalau ada orang Kristen yang nggak suka nolong orang, ini perlu dipertanyakan. Karena kita dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, hidup kita ini dibaharui dan gambar diri Allah di dalam diri kita dipulihkan. Orang yang menerima karya kematian Kristus itu dia gambar dirinya dibaharui. Makanya kalau ada orang menyebut dirinya Kristen, percaya Yesus, tapi dia nggak suka nolong, ini gambar dirinya belum dibaharui. Amin. Jadi saudara mengerti sampai di sini ya. Kenapa kita harus menolong orang? Ya karena memang kita diciptakan sebagai makhluk yang sosial. Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah Tuhan itu sukanya nolong. Kalau saudara ditolong Tuhan seneng gak? Saudara nolong orang lain seneng gak? Insya Allah. Ya. Jadi memang sebenarnya ya pada hakikatnya seperti itu, saudara. Ya, tapi yang namanya apalagi dengan kehidupan sekarang ini, akhir zaman, firman Tuhan berkata, kasih manusia akan semakin tawar, ya pudar. Karena kita ini sibuk memikirkan kepentingan kita pribadi-pribadi. Ya, kalau kita lihat sekarang di media sosial, saudara, banyak hati nurani orang tuh yang sudah mati. Ya, sekarang kalau ada orang disiksa, istrinya dipukul, nggak ada yang nolongi. Di syuting malah semua rame-rame ambil HP buat dijadiin konten. Kan berapa kali kita lihat anak-anak dibully, di sekolah dipukul. Itu teman-temannya nggak ada yang nolong, semua ikut malah syuting. Ya, dari sini kita melihat bahwa memang hari-hari ini kehidupan manusia di akhir zaman, sesuai yang firman Tuhan berkata, orang akan kehilangan kasih, itu menjadi tawar. Ya karena akhir zaman memang. Tapi kita yang sudah diciptakan dalam Kristus, tidak boleh seperti itu, saudara. Yang pertama, kenapa kita harus menolong orang lain, saudara? Dikatakan di sana, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Karena apa? Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi soal masuk surga tunggu dulu. Ya, tunggu dulu, saudara. Karya keselamatan diberikan gratis bagi semua orang yang mau terima Tuhan Yesus. Tapi untuk ke surga, maaf. Ya, enggak semua. Hanya mereka yang memenuhi hukum Kristus. Karena ada aturannya, saudara. Contoh, orang mau sekolah di Australia. Dia urus visa, urus izin, urus semua. Sudah bisa berangkat belum? Ya, kalau sudah dapat izin, sudah ikut semua syarat, sudah ada tiket, sudah semua, bisa berangkat? Bisa. Untuk tinggal di sana, sudah jamin dia bisa tinggal di sana? Belum. Kenapa? Dia harus ngikuti aturan yang berlaku. Kalau sampai di sana dia hidup sakarepnya sendiri, ya nggak bisa.
Kalau dia bawa gaya hidup Indonesia ke sana, lampu merah diterjang. Ya berapa kali kau bikin pelanggaran, kau orang baru di sana, enggak bisa begitu, saudara. Ya, kalau kita masuk ke satu negara, apalagi kita orang baru, maka kita harus menyesuaikan aturan dan hukum yang berlaku. Ya, di luar negeri itu kalau di Indonesia kau bunuh anjing, kau pukul anjing, biasa, enggak apa-apa. Tapi di luar negeri enggak bisa begitu. Ya, saya di Amerika orang bilang gini, Bu, di sini kalau ibu pelihara anjing, ibu nggak bawa anjing itu jalan-jalan seminggu sekali, ibu bisa dipenjara loh, kalau ada yang laporin. Di Indonesia begitu enggak? Kagak. Mau anjingmu kau mau bawa jalan, mau kau pukulin, nggak ada juga yang mau. Itu namanya aturan yang berlaku. Semua ditawarkan karya keselamatan gratis. Terima Tuhan Yesus, kamu diselamatkan, ayo. Tapi untuk mempertahankan keselamatanmu ini, kamu harus ikut hukum yang berlaku. Menjadi warga kerajaan Allah, makanya dikatakan kita harus berubah, nggak boleh sama lagi. Kita harus menghidupi karakter dan hukum Kristus. Nggak bisa seenak-enaknya kita, saudara. Dideportasi. Kalau udah dideportasi, nggak bisa masuk negara itu. Di blacklist namanya. Itu negara aja, apalagi surga itu bukan untuk orang sembarangan. Amin. Kenapa kita harus saling tolong-menolong dengan orang lain? Karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Cara untuk menolong atau berbuat baik itu banyak sekali, saudara. Nah, orang Kristen ini banyak yang kebablasan. Dia pikirkan saya udah selamat. Dan saya selamat bukan karena perbuatan baik saya. Jadi saya nggak usah berbuat baik juga saya sudah. Nah, itu pikiran orang Kristen. Kalau di agama yang lain, untuk bisa selamat harus berbuat baik. Makanya mereka berusaha untuk mengumpulkan ya semua amal kebaikan. Ini suami saya berbuat baik ini. Nah, tapi kalau kita juga selamat dengan karena berbuat baik, juga itu nggak benar. Karena keselamatan itu anugerah. Tapi kalau kita sudah terima anugerah, lalu kita nggak berbuat baik, nah itu juga salah. Nggak selamat juga. Karena itu dikatakan kerjakan keselamatan itu harus dikerjakan. Bukan tidak dikerjakan. Kita berbuat baik itu sebagai satu wujud. Kita ini sudah diubahkan, dikembalikan ke gambar diri Tuhan yang asli. Dan untuk berbuat baik itu banyak kok, saudara. Misalnya bayar parkir berapa? 5.000, kasih 10.000, amin. Ini mukanya langsung berubah semua nih. Ya, yang ada parkirnya berapa? 2.000, balikin ya 3.000, ditungguin. Dengan menolong dan berbuat baik, kau tidak akan miskin, percayalah. Tapi ada orang Kristen pelit, minta ampun, saudara. Ditungguin itu kembalian 500. Saya pernah potong rambut, ya, bayarnya pakai QRIS. Maaf bu, kurang bu bayarannya. Berapa? Kaget saya. Kurang 500 rupiah. Padahal saya ngasih tip sama kapsernya di situ 100.000. Setiap kali potong rambut, saya kasih 100.000. Kurang 500 rupiah saya ditagih, saudara. Terus saya bilang, aduh saya nggak bawa uang 500 lagi. Cari-cari nggak bawa cash. Aduh gimana ya bu, nggak ada 500 sih. Transfer aja. Kayaknya MBK nggak bisa bu, transfer 500 rupiah. Astagfirullah, subhanallah, ada orang begini, saudara. Ya, ada loh, ada. Taburkan perbuatan baik, saudara. Karena demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Yang pertama, kenapa kita harus berbuat baik? Karena dengan cara itu kita memenuhi hukum Kristus. Kita nggak berbuat baik, kita nggak bisa masuk hukum Kristus. Ya, itu Kristen pelit. Alkitab bilang orang kepelit, orang kikir nggak masuk surga loh. Ada ayatnya, bukan hanya yang berzina, bukan hanya yang banci, bukan hanya yang pelakor, bukan hanya pencuri, orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bilang kanan kirimu, jangan pelit, nanti nggak masuk surga. Amin. Ya, lakukan perbuatan baik, nggak apa-apa kan? Kasih lebih parkir, nggak usah kembali. Ya, kenapa engkau harus berbuat baik? Karena dengan cara itu engkau memenuhi hukum Kristus. Memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus berbuat baik? Ayat yang ketiga dikatakan di sana begini. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, maka ia menipu. Kenapa kita harus berbuat baik? Supaya kita ini nggak kepedean, merasa baik padahal tidak baik. Karena kalau seorang merasa dia berarti, padahal enggak, dia menipu
Jangan jadi penipu bagi dirimu sendiri, saudara. Untuk menolong orang berbuat kebaikan, kita bisa mulai praktekkan di dalam keluarga sendiri deh. Suami nolongin istri. Amin, bapak-bapak. Jangan terpaksa gitu, aminnya. Suami nolong istri itu juga berkat, saudara. Ya, nggak apa-apa tuh sekali-sekali suami yang cuci baju, amin. Suami saya ini di rumah dijuluki, kata anak saya, papi itu saya juluki duta laundry Indonesia. Ya, bukan karena dia disuruh, enggak. Suami saya ini rajin kalau di rumah. Ya, kalau udah pulang pelayanan kita bawa pakaian satu koper. Ya, dia langsung buka koper saya, ini dicuci nggak? Ini dicuci nggak? Tiba-tiba datang sudah dilipat semua, saudara. Ya, kita nyuci kan pakai pengering, jadi nggak usah jemur. Tiba-tiba turun udah dilipat semua. Itu juga kita berbuat baik loh kepada anak-anak, berbuat baiklah pada orang tuamu. Kenapa? Karena tidak selamanya kita mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Jangan merasa kau berarti, padahal kau tidak berarti. Ada suami marah-marah sama istrinya. Kau itu boros sekali. Saya tuh kasih kau gaji 6 juta, enggak cukup. Boros sekali, gini. Istrinya bilang, ya udah kalau begitu besok aku cuti. 1 bulan ke depan kau pegang uangnya sendiri, ya 6 juta. Tolong catat, belanja tiap hari, ya catat. Untuk makan tiap hari 100.000, itu untuk belanja tok. Ya, sekali makan 100.000. Kadang saya hemat-hemat, 150 untuk 3 kali makan di rumah. Belum termasuk gas, listrik, air, ya. Taruhlah itu 2 juta, makan 3 juta. Untuk uang les anak 1 juta. Ya, buat ini segala macam. Berapa di total suaminya? 8 juta. Kau kasih uang berapa? Cukup nggak kira-kira uangmu? Ini suami yang merasa diri berarti padahal tidak berarti. Coba kalau kita hidup itu saling menolong, nggak menghakimi, biar kita tahu. Kadang-kadang kita merasa kita ini berarti, saudara. Padahal nggak ada artinya apa-apa. Baru dia sadar, oh ternyata kamu selama ini tombok. Ya dari mana? Bim salah bim, ala brakadabra. Main sulap saya sebagai istri. Ya, ibu-ibu ketawa ini. Pasti karena mengalami pengalaman yang sama. Dituduh sama suaminya terus boros. Ya, makanya kata istrinya, saya udah nggak pernah beli bedak. Saya maskeran pakai tepung beras sama putih telur. Yang ada bukan kinclong, kriuk. Ya, tapi begitulah saudara, jangan merasa berarti, padahal kita ini sama sekali tidak berarti. Dengan kita berbuat baik kepada orang lain, kita itu menguji diri kita sendiri, apakah kita ini berarti atau tidak. Selama kita hidup di dunia. Anak-anak, berbuat baiklah kepada orang tuamu, tolong orang tuamu. Kalau makmu masak, ya kau nolong dia masak di dapur. Karena tidak akan selamanya makmu itu ada bersamamu. Amin. Suami tidak selamanya istrimu ada bersamamu. Istri tidak selamanya juga suami ada bersama dengan engkau. Ayo kita saling tolong menolong. Karena dengan begitu kita memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, dengan begitu kita bisa menguji diri kita sendiri. Apakah aku ini sebagai istri berarti atau tidak? Apakah aku ini sebagai suami berarti atau tidak ya? Atau cuma sebagai suami yang ngasih duit terus sama istri, tapi hidup nggak pernah berdampak. Itu pun merasa sudah sangat berarti. Padahal gaji yang dikasihku kurang. Please deh, jangan terlalu GR jadi orang. Amin. Anak-anak pun, kau jangan merasa kau berarti. Coba cek dan koreksi diri hari ini, hidupmu berarti nggak di dalam keluarga? Sebagai anak, dampakmu itu apa di dalam keluarga? Apa dampakmu? Atau kau cuma jadi batu sandungan buat orang tuamu? Yang cuma minta uang, tapi nggak ada dampak apa-apa. Hello, setiap kita harus menguji diri kita, apakah kita ini berarti atau tidak. Amin. Uji dirimu, saudara, supaya tidak makan puji. Orang yang suka menguji diri nggak makan puji, tapi orang yang makan puji nggak pernah menguji diri, malah menipu diri sendiri. Kenapa kita harus berbuat baik? Supaya kita bisa menguji diri kita. Apakah aku ini berarti di dalam rumah, menolong sesama, hidupku ini berarti? Ya, ayat yang ketiga dikatakan, baiklah tiap-tiap orang itu menguji pekerjaannya. Ini yang saya bilang tadi. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Supaya kita bermegah, oh hidupku ini berarti. Kalau satu saat kita mati, tidak akan ada penyesalan. Karena selama aku hidup, aku sudah menjadi orang yang berarti bagi orang lain. Ya, tolong orang lain. Kemarin baru terjadi beberapa waktu lalu, saya telepon adik saya. Ada orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi saya telepon adik saya bilang, coba kamu pergi lihat sana, mereka tuh butuh pertolongan. Adik saya jawab saya apa? Saya tuh malas nolong orang begitu. Kamu kan tahu kelakuannya seperti apa. Ya, kalau mau ingat-ingat perbuatannya dulu, malas saya. Saya bilang, kau tuh nolong orang bukan karena dia baik.
Kita nolong orang karena sudah tugasnya kita nolong orang. Kalau kau ingat terus orang banyak orang, tidak banyak orang, ya sampai kapan kau akan hidup seperti itu? Nggak usah ingat yang lalu-lalu, sekarang orang itu butuh pertolongan, kau pergilah ke sana. Saya ini cuma minta tolong, kau pergi. Akhirnya adik saya katakan begini, ya udahlah, saya juga lakukan ini cuma demi Tuhan Yesus sih, karena Tuhan yang suruh. Karena memang Tuhan yang suruh. Ya, jadi aku mau. Saudara, untuk bisa menolong orang, ya memang kita harus menundukkan diri kepada firman Tuhan. Kenapa kita menolong orang? Bukan karena orang itu baik. Tapi karena Tuhan suruh kita mengasihi orang bahkan yang berbuat jahat pada kita. Karena Yesus bilang, kalau kau berbuat baik sama orang yang baik saja, kau nggak dapat upah. Tapi kalau kau berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu, kau dapat upah, saudara. Ya. Jadi saya maksa adik saya, kau pergi tolong, jangan usah lihat yang dulu-dulu. Rugi kita. Kenapa? Karena ya tidak akan selamanya kita dapat kesempatan untuk berbuat baik, menolong orang yang berkesusahan. Jangan menunda untuk berbuat kebaikan, saudara. Karena Yesus berkata begini, kalau kita baca Matius 25 tadi yang disampaikan Pak Gembala, ayat 34 sampai 40. Dan raja itu, ya ayat Matius 25, 34. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini orang-orang yang dipanggil masuk ke surga, saudara. Alasannya kenapa mereka masuk surga orang-orang ini? Tuhan Yesus bilang apa? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, akunya huruf besar, itu Tuhan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, kapan? Bila manakah kami melihat engkau lapar, lalu kami memberi engkau makan? Tuhan, kapan kami lihat kau haus dan kami beri engkau minum? Tuhan, kapan kami lihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Tuhan, kapan engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Dan Tuhan, kapan? Bila mana itu kapan? Kapan kami melihat engkau sakit dan atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, itu sama saja apa? Kamu telah melakukannya untuk aku. Kenapa orang yang rajin menolong orang, dia juga selalu gampang mendapat pertolongan? Kalau saudara lihat ada orang yang ditolong Tuhan terus, mengalami kemujuran, mengalami keberuntungan terus, itu orang pasti karena suka nolong orang. Tapi orang yang gak suka nolong, malah masa bodoh, hidupnya banyak hambatan. Itu prinsip tabur tuai. Karena Tuhan gak pernah tutup mata. Lakukan setiap perbuatan kecil. Yang kayaknya rasanya itu kadang tidak berarti. Tapi itu berarti besar bagi orang yang memerlukan, saudara. Lakukan. Misalnya kau pesen Gojek, ya. Kan ada tuh tambah bonus untuk pengemudi. Ya pencet 10.000, 20.000, enggak miskin kau. Amin. Enggak amin loh. Ya, itu enggak akan miskin kita. Karena orang yang rajin berbuat kebaikan akan menuai kebaikan. Apa yang engkau alami di hidupmu hari ini, itu adalah bagian dari taburan-taburanmu yang pernah engkau taburkan kebaikan kepada orang lain. Hari ini kau terima. Saya mengalami itu dalam hidup saya. Mau begini, ada keberuntungan. Mau begitu, sampai orang bilang, Bu Debbie itu kok mujur terus ya. Terus saya nggak usah ceritakan orang lain. Saya nih saudara, beli rumah dapat harga separuh. Separuh loh. Ya, sampai semua orang bilang, nggak mungkin itu rumah. Ya mungkin, buktinya benar saya dapat. Ya, semua berkata, nggak mungkin. Mungkin. Bagi orang-orang yang dikenan Tuhan, kalau kau rajin berbuat kemurahan, maka engkau akan menuai kemurahan. Gak percaya, baca ayatnya. Buka bersama Pengkhotbah 11 ayat yang pertama, saudara. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama, baca 1, 2, 3. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Artinya apa? Roti yang kau lempar ke air, itu akan muncul beberapa saat nanti. Semua taburan kebaikanmu itu akan berbalik ke padamu. Tidak pernah hilang takaran itu.
dicatat sama Tuhan. Mau orang yang kau berbuat baik itu terima kasih atau tidak, mau dia hargai kau atau tidak, Tuhan mencatat segala kebaikan kita. Jangan terpancing karena kau jengkel sama dia. Jengkel saya stop berbuat baik. Jangan. Karena takaranmu itu ditakar oleh Tuhan, saudara. Makanya berbuat baik gak bisa juga mengikuti daging ini, suka atau tidak. Tapi kalau kita mau menuruti hukum Kristus. Orang yang berbuat kebaikan, Amsal 11 ayat 17. Kenapa kita harus rajin berbuat kebaikan, menolong orang, menolong sesama? Amsal 11 ayat 17, baca 1, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya. Artinya apa? Prinsip tabur tuai. Orang yang murah hati sama dengan kau berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Karena satu saat kau akan terima taburan kebaikanmu itu. Makanya jadi orang jangan terlalu perhitungan. Apa-apa kau hitung dengan kalkulator. Kadang ada yang harus kita relakan dan kita biarkan. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Waktu kita hidup jadi orang benar, takaranmu itu, berkatmu sudah ditakar oleh Tuhan. Tidak mungkin tertukar dan tidak akan pernah berkurang. Orang-orang ini loh, dikatakan Tuhan bilang, sini kamu, masuklah dalam kerajaanku. Kenapa engkau bisa masuk dalam kerajaanku? Karena waktu aku lapar, kau kasih aku makan. Waktu aku sakit, kau jenguk aku di penjara, kau besuk aku nggak pakai pakaian, kau kasih aku pakaian. Lalu mereka bingung, loh Tuhan, kapan Tuhan lapar kami kasih Tuhan makan? Kapan Tuhan gak pakai baju kami kasih Tuhan baju? Kapan Tuhan? Sesungguhnya semua yang kau lakukan bagi sesamamu manusia, orang yang hina, itu sama dengan engkau lakukan bagi aku, kata Tuhan. Karena kalau kita melakukan kebaikan, sama dengan melakukannya bagi Tuhan, kira-kira ada upahnya gak, saudara? Ada. Makanya jangan sirik, jangan julid kalau lihat orang diberkati. Orang diberkati karena dia juga banyak memberkati. Itu pasti, saudara. Tapi kalau kau tidak pernah memberkati, tapi berharap hidup diberkati, mimpi kali iya. Ya, tidak mungkin. Jangan tunda waktu kau digerakkan untuk berbuat kebaikan. Jangan tunda, saudara. Minta sama Tuhan hati yang rela. Ada satu kisah, saudara, 2 orang ibu ini masuk rumah sakit, mereka satu kamar. Ibu yang satu ini tiap hari dibesuk sama teman-teman gerejanya. Karena dia punya banyak kenalan. Teman gerejanya datang bawa bunga. Ibu yang satu ini gak pernah ada yang besuk. Mejanya kosong tanpa bunga. Ruangannya kosong gak ada bunga. Tapi ibu yang satu ini dibawain kue, dibawain bunga, dibawain sampai bunganya penuh, saudara. Lalu karena susternya kasihan, ibu itu gak ada yang kasih bunga. Susternya tergerak antar dia bunga kecil dikasih sama dia. Ibu yang sebelah yang banyak bunga ini ngomong gini, kasihan ya, dia nggak ada bunga. Aku mau kasih dia beberapa bungaku yang banyak. Ya 1 lah saya mau kasih. Lalu dia mulai berpikir, tak kasih yang kuning itu aja. Tapi sayang, itu kuning cuma 1. Oh yang putih itu aja. Tapi aku juga suka bunga warna putih. Oh itu aja yang ungu. Tapi ungu itu bagus kalau ditaruh di meja makanku, karena juga taplaknya ungu. Oh yang itu aja yang hijau. Tapi hijau juga bagus kalau saya taruh di gini. Setiap hari dia hanya mempertimbangkan mana yang dia mau kasih, mana yang dia mau kasih. Tiba-tiba satu saat ketika dia keluar habis mandi, dia lihat loh, ruangannya ibu itu udah kosong. Malah bunga kecil yang dia punya satu-satunya, dia tinggalkan di meja ibu yang satu dan dia bilang, maaf saya tidak bisa memberi kamu apapun yang berarti, tapi satu-satunya yang saya punya, yang dikasih sama susternya, saya mau beri kepada kamu karena saya mengasihi kamu. Maka ibu itu menangis, tapi sudah terlambat, orangnya sudah pulang. Dia punya banyak sekali bunga, tapi mau kasih 1 aja dia mikir, yang kuning sayang, yang ungu sayang, yang putih sayang. Akhirnya tiap hari cuma mikir terus. Malah ibu itu memberi satu-satunya yang dia. Kenapa kita harus berbuat baik? Jangan menunda, karena kesempatan tidak akan selalu datang. Ada waktunya orang itu sudah pergi, ada waktunya kita yang pergi. Di dalam kuburan, kita tidak lagi bisa berbuat kebaikan. Waktu kita mati, satu-satunya yang orang ingat hanya kebaikan kita. Kita nggak pernah tahu kita kapan mau meninggalkan. Saya syok dengar saudara kita yang selalu WL di sini, Ibu Susan, waktu itu dipanggil Tuhan, saudara. Ya bayangkan, tidak sama sekali tidak pernah kita bayangkan Ibu Susan yang selalu WL di sini. Waktu itu hari Minggu tugas katanya masih video call sama beberapa pekerja. Maaf saya nggak bisa datang tugas ya, kaki saya masih bengkak.
Ya, cuma sakit kaki, bengkak karena direfleksi. Ya, minggu sore, minggu pagi masih video call sama teman-teman pelayanan di sini. Tidur sore, sudah tidak bangun, besok pagi udah meninggal. Matinya sih enak banget. Tapi yang ditinggal nih yang terkaget-kaget, iya enggak saudara? Kita ini tidak pernah tahu Tuhan tuh kasih kita kesempatan hidup sampai berapa lama. Makanya jangan pernah tunda segala kebaikan yang bisa kita perbuat bagi orang lain. Karena firman Tuhan ya berkata, ya satu saat kita akan mati, kita semua akan berpulang, dan apa yang bisa orang ingat dari kita? Pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa? Jangan utang. Ya, tinggalkan amal kebaikanmu yang orang bisa ingat. Supaya ketika orang di peti, ada alasan dia nangis gitu loh, dan berkata, ya Tuhan, ini orang baik banget loh. Itu banyak melakukan kebaikan. Jangan sampai kau mati, istrimu bahkan di depan peti, kenapa nggak dari dulu matinya Tuhan? Jangan sampai loh saudara. Ya, apa yang akan orang kenang tentang hidup kita? Dan apakah waktu kita datang berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkata, masuklah dalam kerajaan. Karena kau orang yang sudah memenuhi hukumku, kau berbuat kebaikan. Iman tanpa perbuatan mati. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman kepada Tuhan Yesus. Saya tuh kemarin saudara, saya tadi di mobil tuh merenungkan. Kemarin saya dan suami itu, ya kita diundang ke salah satu rumah teman. Lalu kita pergi saudara, sampai di sana itu diajak makan ya. Saya ini tadi sepanjang jalan ke sini tuh bersyukur terus. Diajak makan, ya saya tuh makan ikan. Ikannya itu ikan dasar, ikan merah dari Papua asli. Waktu saya makan, saya rasa ada duri ikan tuh ketelan di leher. Jadi saya pikir biasanya kalau ketelan tuh kan duri kecil ya. Kita makan, ketelan duri, biasanya kita minum air banyak kan, supaya masuk. Jadi saya telan saudara, karena di situ ada timun, saya makan beberapa potong timun yang besar-besar. Ya saya masukin ke mulut saya 4 biji, lalu saya minum air 1 botol. Saya berusaha menelan duri ikan itu. Biasanya kalau durinya kecil, setelah kita melakukan itu kan lega gitu ya. Tapi ketika saya lakukan itu kok makin tersiksa saya rasa. Kenapa ya ini kok makin menusuk di leher saya. Akhirnya saya berdiri dari meja makan, gak ada yang tahu, suami saya juga gak tahu. Saya sudah sulit untuk bernapas, karena kalau tarik napas gini terasa sakit sekali. Sudah di dalam sini saudara. Saya mau ke kamar mandi, saya pikir saya ke kamar mandi. Saya jalan ya lumayan. Saya tahan napas saudara, bahkan untuk napas aja itu sudah sakit, terasa durinya menancap. Saya tahan napas, rasanya seperti ya banyak, saya nggak tahu itu ludah di mulut saya atau apa, tapi begitu sampai di toilet, ya saya di wastafel, saya coba buang ludah, ternyata itu udah darah semua. Ya dan saya kaget, aduh, ya kenapa bisa begini ya, berarti ini udah melukai di sini ya. Saya sudah nggak bisa bernapas, saya keringat dingin di dalam kamar mandi. Saya pernah dengar orang itu ketelan duri ikan dibawa ke rumah sakit dioperasi. Ya, saya berpikir ini pasti durinya besar. Akhirnya saya berdiam diri di situ, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Saya nggak mau saya dibawa rumah sakit hari ini. Kalau saya dibawa rumah sakit kemarin saya tidak datang ke sini kan? Iya nggak saudara? Kelihatannya kan perkara kecil loh, cuma ketelan duri. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang serius kan semua aktivitas kita terhenti kan. Mungkin hari ini saya sudah di rumah sakit karena operasi. Saya berdoa, saya tahan napas, nggak ada orang yang tahu, suami saya juga nggak tahu, dia di luar masih ngobrol. Saya cuma bilang gini, Tuhan saya mau batuk Tuhan, tolong kalau saya batuk ini dengan kuasamu duri itu bisa keluar. Tapi secara logika udah nggak bisa karena sudah di dalam sini. Gara-gara saya telan timun besar itu sama air 1 botol, dia semakin masuk. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, saya batuk sekali saudara, tiba-tiba keluar. Dan saudara tahu itu duri, panjangnya itu hampir segininya jari saya ini. Dan bukan tulang yang lunak, biasa kita ketelan duri itu tulangnya itu yang bisa melewat begini kan. Itu seperti jarum suntik. Tajamnya itu minta ampun, saya itu nangis saudara di kamar mandi. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan karena kuasamu, tidak mungkin. Ini tidak mungkin, karena saya sudah minum air 1 botol dan itu duri sudah masuk ke sini saudara, dan itu panjangnya segini, bagaimana mungkin dia bisa keluar, udah nyangkut kan, saya udah muntah, udah keluar darah semua, udah luka. Saya berpikir saudara ya, makanya tadi kesini nih saya di mobil membayangkan, aduh kalau kemarin duri itu tidak keluar, hari ini saya nggak pelayanan di sini loh Bu. Seringkali kita tuh melupakan penyertaan Tuhan. Makanya kenapa setiap hari, setiap pagi kita perlu berdoa minta perlindungan Tuhan. Karena banyak hal yang kita nggak sadar, yang kita nggak tahu, yang kita tidak inginkan itu bisa terjadi di hidup kita. Zaman saya bertobat tahun 95 belum ada YouTube, belum ada handphone. Ya,
Kalau saya mau dapatkan kekuatan, ya saya harus pergi ke gereja. Sementara saat itu saya nggak bisa bebas untuk ke gereja. Saya ke gereja aja dulu pakai baju senam. Dulu sebelum bertobat saya ini pelatih senam aerobik. Percayalah dulu saya pernah kurus. Nggak usah memandang dengan wajah yang begitu ya. Iya saudara. Jadi tantangan itu berat. Tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau mau imannya tumbuh harus banyak mengalami Saya berdoa Tuhan aniayalah mereka ini. Lo aniaya itu bukan hanya saudara mau dibunuh, enggak. Ya, saudara disakiti sama menantu. Itu aniaya loh. Apa itu aniaya? Kita bisa balas, tapi kita tidak boleh balas karena kita mau nuruti firman Tuhan. Itu tersiksa saudara. Ya, rasanya ya, mau benci orang Tuhan bilang nggak boleh. Doakan dia, mintakan berkat. Ya, kita kan kalau mau doakan musuh kita orang yang berbuat jahat, Tuhan, lagi naik motor diserempet sama beca. Ya, terus keseleo kakinya atau patah kakinya. Kita pengennya kan berdoanya begitu, jujur manusia. Tapi Tuhan bilang nggak boleh. Doakan dia, mintalah berkat. Siapa di sini yang sudah pernah berdoa minta berkat bagi musuhnya? Yang lain nggak punya musuh? Saya doakan supaya punya musuh saudara. Nggak apa-apa, ya. Kalau itu untuk membuat kita melakukan firman, bagaimana mungkin kita bisa berdoa mendoakan musuh kalau kita nggak pernah punya musuh? Seringkali Tuhan akan izinkan. Ya, kita sudah berbuat baik, ada aja orang yang jengkel sama kita. Nggak apa-apa, itu diizinkan Tuhan. Itu teraniaya saudara. Ya, anak yang tersakiti oleh orang tua, engkau rasanya pengen begini tapi kau nggak bisa balas, itu aniaya. Ya, tapi di situ iman kita bertumbuh. Belajar. Saya banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang tadinya mau bercerai, hidup dengan egonya masing-masing, tapi ketika mereka mendengarkan firman yang saya sampaikan lewat YouTube, mereka belajar untuk menaklukkan daging dan melakukan kehendak Tuhan. Mereka nggak jadi bercerai loh. Ya, saya lagi makan di Salatiga di restoran, datang 2 orang suami istri saudara. Tiba-tiba istrinya itu berlutut di kaki saya, dia nangis. Saya kan risih ya, dalam hati saya, Bu, please ya Bu. Kenapa Bu? Berdiri dulu, jangan begitu, jangan nangis begitu. Ibu berdiri, nanti dipikir orang saya ini ngapa-ngapain ibu loh di sini. Ya, dia bilang, Bu, terima kasih Bu, berkat semua firman Tuhan yang ibu sampaikan lewat YouTube ibu. Kami berdua ini tadinya mau bercerai Bu, tapi sekarang kami dipulihkan Tuhan. Sekarang kami tiap malam ikut mesbah doa Bu. Terima kasih. Karena mereka mau belajar melakukan firman. Tadinya pertikaian dalam rumah tangga mereka itu menjadi satu kemelut api yang rasanya menyala dan sangat menyiksa. Tapi waktu mereka tahu firman, bahwa ternyata semua itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, kita ini suami istri dibentuk ya, suami dibentuk oleh siapa? Istri dibentuk oleh siapa? Suami. Ya, karena manusia menajamkan sesamanya. Ya, saya dengan suami saya puji Tuhan kami dibentuk. Saya dari suami saya orang Solo, ya saya Sulawesi. Ya, jadi Solo tapi ada wesinya. Kami ketemu saudara, dipertemukan Tuhan. Ketemunya di gereja lagi. Tempat yang sangat kudus dan sakral. Lalu ketika kami menikah, apakah semuanya enak-enak saja? Enggak, ada proses. Saya pikir dulu, saya ketemu suami saya pelayanan, saya juga pelayanan. Ini sama-sama orang pelayanan. Pasti kalau berantem, haleluya. Puji Tuhan kau. Ya bayangan saya kan begitu, karena kita sama-sama pendeta, sama-sama hamba Tuhan. Bayangan saya, pasti kalau berantem nih pasti menyanyikan mazmur dan kidung puji-pujian. Ya, ternyata yang namanya manusia itu tetap manusia. Walaupun pendeta, kita punya ego, kita punya perasaan, ya, kesombongan, ya. Berapa kali kami ini dibentuk saudara, aduh ya, rasanya itu saya ya menikah itu, orang berpikir menikah itu enak, ternyata menikah itu waktu masuk dalam proses. Ya, proses pertama kami itu masalah bahasa. Orang Solo itu nyaris tak terdengar. Mirip-mirip sama orang Cimahi. Ya toh, orang Cimahi ini kalau ngomong lembut enggak. Ya, sementara orang Sulawesi, ya kita nih kalau ngomong nadanya tinggi terus. Tiap hari tersinggung suami saya. Ya saya itu bicara sama dia baik-baik saudara. Saya panggil dia Jo, artinya bojo. Tapi karena orang Sulawesi yang panggil jadi Jo. Kalau orang Solo yang panggil kan Jo. Ya jadi saudara, saya tuh manggil Jo, ayo mangan. Dia datang gini, ndak usah nesu toh. Saya bilang, aku ini ndak nesu, ini biasa. Tapi nadamu tuh nesu, ora.
Stres saudara. Ya, stres. Tiap hari salah pengertian, dan itu apa ya? Saya sudah berusaha loh. Ya, tiap hari ngomong apa aja. Kenapa sih kamu kalau ngomong emosi terus? Yang tidak emosi malah jadi. Saya itu ngomong sama suami saya ini dibesarkan di Sulawesi. Orang Sulawesi itu kalau ngomong memang begini, selalu nadanya tuh tinggi di belakang. Dia bilang, makanya kamu tuh belajar ngomong koyo wong Jowo. Gimana ngomongnya wong Jowo? Di belakang itu nadanya turun, jangan naik. Saya bilang, ya saya akan coba, saya akan belajar. Ya, tiap hari belajar tapi masih keceplosan. Ya, jadi saya panggil dia, Jo, ayo mangan. Stres. Sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetap salah saudara. Bayangkan persoalannya itu terus kita berdua. Itu terus, saya tuh bangun pagi ngomong, Say, itu gini. Dia teriak. Aku kaget loh. Saya bilang, lah memang saya begini. Lama-lama kayak gini, aku bisa kena serangan jantung. Nah kan saya merasa, kok saya disalahin lagi, nanti dia kena serangan jantung beneran, dibilang gara-gara nikah sama saya. Ya, jadi saudara, saya bilang, kamu kalau memang mau cari istri yang kayak orang Jawa, kenapa kamu nggak nikah sama Sri Rezeki? Ya, kenapa kamu cari Debbie Basir? Gitu kan saudara, ngapain gitu kamu nikahnya sama saya? Saya ini orang Sulawesi. Setiap hari, Mbok Nek ngomong itu, nada belakangnya turun. Lalu saya bilang sama dia, coba kamu ngomong nada belakangnya naik. Sama sulitnya, dia pun tidak bisa. Orang saya tuh kalau negur anak-anak saudara, saya bilang sama dia, kamu tuh kalau sama anak nakal, marah, saya marah. Tolong please marah. Marahnya tuh, Dek, kok ngono? Itu bukan marah. Saya harus stres aku. Ya, jadi sama seperti dia berusaha untuk menyuruh saya lembut, demikian juga saya tuh pengen menyuruh dia itu agak. Kami stres saudara. Tiap hari kita ribut cuma masalah begitu. Tiap hari ribut, ya masalah bahasa. Benar-benar. Tapi ketika kami itu menyadari, kami dibentuk sama-sama dari keluarga yang berbeda. Saya itu di rumah melihat papi saya itu kepala kantor, tapi dia bisa turun di dapur. Kadang-kadang dia bikinin mami saya kopi, kadang-kadang dia yang masak. Nah saya menikah dengan suami itu dari Solo. Wong Solo itu, suami itu koyok rojo. Taunya duduk di meja, perintah istri, ya, teh manis, nggih, istrinya, nggih, ya, sego, nggih. Jadi waktu kami menikah, saudara bisa bayangkan, saya datang dari keluarga yang melihat gambar suami yang seperti ini. Saya menikah dengan suami saya, dia juga di rumah melihat gambar keluarga yang seperti itu, ya. Waktu saya masih punya anak satu, kami baru menikah tuh kan masih bulan madu tuh. Semuanya penuh madu. Ya. Biar capek, kamu capek? Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu duduk aja, belum punya anak, masih bulan. Masih banyak madunya. Madu kelengkeng, madu hutan, ya toh? Begitu punya anak 1, 2, enggak pakai pembantu. Persiapan madu mulai entek. Yang tersisa tinggal lebah. Apalagi kalau lebahnya lebah hutan. Itu kalau gigit berbisa loh. Ya. Waduh saudara, stres saya. Madu mulai habis, saya urus anak 2, ngurusi rumah, dia seperti raja. Kopi. Ya. Kalau dulu nggih. Ya sekarang punya kaki 2, tangan 2 toh sama kan? Ke dapur sendiri sana. Ada gula, ada kopi di sana, bikin sendiri. Kaget dia. Kenapa jadi lebah hutan? Ya, memang begitu. Ya, manusia aslinya keluar, saudara. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belata. Ya enggak, saudara? Ya, akhirnya dia di situ mulai kaget dengan saya. Saya pun juga ya, kamu kira ya, kamu tahu nggak? Papi saya itu kerja kantor, kepala kantor, pulang dia masak di rumah. Kadang-kadang dia bikin mami saya kopi. Ya memang papi saya itu suami teladan. Dia jawab, makku itu istri teladan. Bapakku tinggal minta sego, nggih. Dia bilang, aku enggak pernah lihat makku marah-marah.
Saya jengkel denger gitu, saudara. Iya. Saya bilang, yaudah kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papiku. Biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang luar biasa. Saudara, kalau sudah begitu bagaimana ada surga dalam rumah tangga kita? Ego masing-masing yang keluar. Sampai satu kali saya temukan ayat firman Tuhan yang berkata, apapun yang kamu lakukan untuk sesama manusia, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya urus anak 2 tanpa pembantu, bersihin rumah, saya mau marah-marah, rumah kotor. Ayat itu bicara untuk Tuhan, saya ngepel untuk Tuhan. Nggak berani ngomong karena untuk dia teriak kopi. Saya ke dapur, saya bikin kopi, saya kasih krim, saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk manusia kasih sianida sedikit, maka matilah kau. Ya, tapi karena untuk, kalau kau bikin kopi untuk Tuhan, kau kasih racun, itu untuk Tuhan. Saya belajar tutup mulut untuk Tuhan. Kiranya apa? Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga apa? Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya bilang, ibu kalau anakmu namanya Yabes, tiap hari dia harus mengucapkan doa ini, ya, supaya kesakitan tidak menimpa. Karena Yabes artinya penyakitan, kesakitan. Ya, lihat-lihat dulu arti nama sebelum memberi nama. Amin. Supaya kau jangan, puji Tuhan, Bartimeus ini mungkin orang tuanya miskin, tapi mereka itu memberi nama anaknya sesuai dengan iman dan doa mereka. Bartimeus putra terhormat. Walaupun jadi pengemis buta lagi, tapi di dalam Yesus selalu ada harapan. Nggak ada yang tidak bisa dirubah di dalam Kristus. Katakan amin. Nggak ada. Saya terlalu percaya tidak ada nasib yang tidak bisa dirubah bersama Tuhan Yesus. Lalu ketika Yesus lewat, ini banyak orang ini. Alkitab berkata, Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret. Mungkin orang ribuan itu, ini apa tuh? Itu loh Yesus dari Nazaret lewat, ini loh Yesus. Dia mendengar. Ketika Yesus lewat di situ, Bartimeus berseru kepada Tuhan. Seruannya apa dia bilang? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia nggak bilang Yesus orang Nazaret, Yesus Tuhan, dah. Yesus anak Daud. Ini adalah sebuah perkataan gelar yang diberi bagi Tuhan Yesus sebagai mesianik. Gelar mesianik, Kristus anak Daud. Kenapa? Telah tercatat di dalam kitab para nabi akan datang seorang Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Jadi Bartimeus ini walaupun dia buta, tapi dia orang yang pernah mendengar cerita tentang kitab nabi nubuatan yang besar bahwa akan datang Mesias dari keturunan Raja Daud. Itu pernyataan iman yang dia ucapkan, menyatakan dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang itu. Tapi nggak semua orang percaya itu. Di Yahudi, saudara, orang Farisi, mereka nggak percaya Yesus itu Mesias. Dan bagi seorang yang menyatakan imannya bahwa Yesus adalah anak anak Daud, keturunan Daud, itu resikonya terlalu besar. Karena itu berarti dia bermusuhan dengan orang-orang Yahudi di sekelilingnya yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias itu. Bagi orang Yahudi, Daud raja yang terhormat, mulia dan diurapi. Tapi Yesus tunggu dulu. Dia cuma anak tukang kayu. Kami tidak percaya dialah Mesias yang dijanjikan Allah itu. Jadi kalau ada orang menyatakan imannya seperti itu, bisa musuhan, bisa dirajam, bisa dilempar. Kenapa orang Yahudi menyalibkan Yesus? Karena mereka menganggap Yesus itu menista Tuhan dengan menyatakan dia adalah Mesias. Jadi nggak sembarang orang mengucapkan Yesus itu Mesias, dia anak Allah, dia keturunan Daud, anak Daud. Itu bukan orang sembarangan. Itu menyatakan deklarasi iman bahwa dia percaya Yesus sebagai Mesias yang diutus Tuhan. Saudara, kita nih harus tahu
Yahudi Israel itu, kemarin saya ke Eropa, ada TL di sana yang bilang gini, Bu, dia bukan orang Kristen. Bu, saya itu menyampaikan sesuatu ke ibu, tapi saya ini bergumul dari kemarin saya bergumul untuk memberitahu sesuatu ke ibu. Tapi ya ini Tuhan kasih saya, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan ibu, saya punya keberanian untuk ngomong. Saya bilang, mau ngomong apa kamu? Kenapa harus pakai bergumul? Jadi begini Bu, saya mau tanya dulu, ibu ini bela Palestina atau bela Israel? Saya bilang, saya Persija. Saya nggak bela Palestina, saya nggak bela Israel, saya Persija. Ngapain coba saudara? Kenapa kamu bertanya begitu? Dia bilang gini, ibu ini kan pengkhotbah yang cukup terkenal di Indonesia. Saya lihat YouTube ibu itu jemaatnya banyak. Terus, ibu tolonglah kasih tahu kepada orang Kristen itu, jangan bela Israel, bela Palestina. Terus ibu, saya ini termasuk orang yang boikot Israel kemarin. Saya nggak beli McD. Makanya di sana kita minta makan di McD, dia lewatin terus. Ternyata dia boikot McD. Terus, oh gitu, iya, saya boikot McD, saya boikot produk-produk Israel. Saya bilang, berarti kau termasuk salah satu orang yang mabuk agama. Ya, kau boikot itu, kasihan di Indonesia itu yang kerja di McD banyak orang Muslim juga, dia nggak makan gara-gara McD tutup. Ya gara-gara ulahnya kalian yang memboikot. Terus saya tanya sama dia, kamu ini udah pernah ke Israel belum sih? Belum. Kapan-kapan ikut saya ke Israel. Supaya kau tahu, Israel itu tidak identik dengan Kristen. Kristen di Israel cuma sedikit, 3-5% saja. Selanjutnya Yahudi Muslim yang banyak malah. Jangan kamu identikan Israel dengan Kristen. Di sana orang Kristen malah dibenci. Kita kalau di sana pakai kalung salib harus masukin. Tour guide-nya bilang masukin salib. Karena orang Israel nggak suka lihat kamu tuh pakai salib. Jadi kamu jangan bilang Israel tuh Kristen. Lo kamu tahu nggak kenapa Yesus disalibkan? Karena mereka nggak percaya Yesus itu Mesias. Sampai hari ini orang Israel nangis di tembok ratapan. Mereka berdoa supaya Mesias dikirim. Karena mereka merasa belum datang itu nubuatan nabi-nabi. Jadi kamu sekali-sekali ikut saya ke Israel. Terus ibu bela siapa? Saya mengasihi Israel. Saya mengasihi Palestina. Karena Tuhan mengasihi semua bangsa di dunia. Amin. Kalau untuk bela Persija. Tetap saudara. Ya. Jadi kadang-kadang bingung ya, kenapa? Kita bela ini bela itu, Tuhan itu nggak usah ikut-ikutan urusan perang, itu urusan politik. Saya menerangkan ini supaya saudara mengerti ya bagaimana tantangan seorang Bartimeus untuk menyatakan Yesus anak Daud. Bahaya. Saudara kalau ada di daerah musuh, saudara berani teriak begitu? Ya, saudara di sini apa? Bonek. Bonek ya? Saya bilang bonek. Saudara ada di kandangnya bonek, terus saudara teriak Persija atau saudara, itu kan cilaka kan? Ya sama saudara, Bartimeus itu begitu. Dia ada di antara lingkungan orang yang menolak Yesus disebut Mesias anak Daud, tapi dia teriak. Makanya ayat berikutnya dikata orang banyak yang mendengar itu memarahi dia dan menyuruh dia diam. Mereka ngomong, weh, diam weh. Lu gak usah ngomong-ngomong gitu ya, lu tahu apa? Dia itu bukan Mesias, mungkin, gak dicatat sih. Tapi ini menurut versi saya. Orang yang suruh dia diam, orang yang gak percaya dong bahwa Yesus Mesias. Tapi Alkitab berkata ketika mereka menyuruh dia diam saudara. Namun apa? Semakin keras ia berseru, anak Daud apa? Kasihanilah aku. Iman yang seperti apa yang Tuhan cari hari-hari ini? Iman yang tidak malu, iman yang tidak takut menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan juru selamat satu-satunya bagi hidup saya dan saudara. Katakan. Tapi ada orang Kristen yang malu. Malu kalau ketahuan dia Kristen. Di kantor itu cuma saya sendiri yang Kristen. Makanya kayaknya saya mau keluar. Saya tuh nggak berani ngomong saya Kristen. Kalau kau tahu cuma kau sendiri Kristen, maka kau harus tampil menjadi teladan supaya orang tahu engkau anak Allah, engkau suratan Kristus yang terbuka, supaya orang tahu bahwa Yesus yang luar biasa ada dalam hidupmu. Amin. Supaya dunia tahu bahwa kita ini milik Kristus. Tapi banyak orang nggak berani. Firman Tuhan berkata, dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau akan dibenarkan dan diselamatkan. Saya waktu terima Yesus 1 tahun, saya sembunyi 1 tahun. Saya nggak berani kasih tahu siapa-siapa. Saya ketakutan. Saya takut kalau orang tua saya tahu, papi saya bunuh saya sudah diancam dari kecil, jangan murtad. 1 tahun.
Tersiksa, keringat dingin, baca Alkitab di kamar mandi. Ketakutan. Sampai saya temukan ayat itu yang berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, maka dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Saya bilang, Tuhan, berarti saya ini diam-diam begini, cuma hati percaya, tapi mulut tidak mengaku. Lalu saya mulai berdoa. Dalam nama Yesus, beri aku keberanian untuk ngomong kepada keluargaku, Tuhan, bahwa aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 hari? No, 3 bulan saya doa puasa. Karena ketakutan, saudara. Iblis nggak mau kita mendeklar nama Yesus. Saya ketakutan 3 bulan doa puasa, saya tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh ketakutan dalam nama Yesus. Saya puasa. Akhirnya saya dapat keberanian. Saya menghadap sama papi saya di kamar. Saya bilang, papi, saya mau mengaku. Mengaku apa? Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bukan Debbie yang dulu, Pak. Debbie yang baru. Dan benar reaksinya, apa? Gila kamu, saya bunuh kamu. Tapi saya udah Tuhan, mati, wis masuk surga. Kalau saudara tertawa mendengar itu tertawa. Hari itu saya takut. Ya, takut saya tidak seperti saudara yang gampang aja, bebas aja. Tapi tidak buat saya. Saya mengerti posisinya Bartimeus. Kenapa imannya Bartimeus diperhitungkan Tuhan? Karena dia punya iman yang bukan iman rata-rata seperti orang Kristen sekarang pada umumnya. Saya dengar artis Kristen di TV, saudara. Dengan lantangnya ngomong ke artis yang cewek, kalau gua pindah agama, gua tinggalin agama gua pindah agama. Lu mau nggak nikah sama gua? Yang komen ribuan, saya masuk salah satu komen. Jangan mau nikah sama dia, Tuhan aja ditinggal, apalagi lu nanti. Benar nggak? Ya, laki-laki kayak gitu bagus juga kalau dia log out aja, jangan login di sini. Ya, nggak satu frekuensi kita. Tuhan nggak butuh orang-orang yang kayak begini. Enak aja mengucapkan meninggalkan Tuhan Yesus cuma gara-gara perempuan. Emang dia bisa kasih apa kau? Dengar yang muda-muda. Ya, jangan cuma karena jodoh kau tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, dengar baik-baik ya. Nggak ada orang lain bisa kasih kau keselamatan selain Tuhan Yesus. Amin. Ya, pegang itu baik-baik. Bartimeus dengan penuh perjuangan, dia tahu resikonya apa untuk ngomong Yesus. Lalu dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dan ayat ini berkata, waktu orang suruh dia diam, dia berseru. Ayat 49 baca bersama. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Di antara ribuan orang yang berdesakan pengen lihat Yesus, ada satu ucapan iman dari mulut seorang pengemis yang berhasil menghentikan langkahnya Tuhan Yesus. Itu kalau bukan iman yang agak lain, tidak mungkin. Ini iman agak lain. Tuhan bilang, bayangkan langkah Yesus terhenti, dan Yesus berkata, panggil dia. Wow, Bartimeus mendapat kesempatan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di antara ribuan orang. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Apa yang membuat Yesus berhenti untuk memperhatikan hidupmu hari ini? Adakah alasan yang bisa membuat Yesus berhenti dan berkata, mari sini anakku? Karena banyak orang Kristen berdoa, tapi cuma sedikit yang berhasil menyita perhatian Tuhan. Karena dia berdoa dengan iman yang berbeda. Ketika perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia dengar Yesus mau lewat di kotanya, dan ada iman yang berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Di antara ribuan orang, dia berjalan dengan tertatih-tatih di tengah penderitaan. Dia pendarahan 12 tahun, pusing, vertigo, mual. Pendarahan 12 tahun. Dia berjalan menembus ribuan orang dengan sisa tenaganya, namun dengan iman yang berbeda. Dia jamah jubah Yesus. Yesus rasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu Yesus menoleh ke belakang dan bertanya kepada muridnya, siapa yang jamah aku? Muridnya berkata, hello, please deh. Tuhan, yang ikut kita ini ribuan orang. Yang berdesak-desakan di antara kita ini ribuan orang. Dan semua menjamah engkau. Tapi Tuhan Yesus bilang, no, ada satu jamahan yang berbeda, yang berhasil menarik kuasa keluar dari diriku. Banyak orang ke gereja hari Minggu. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berseru. Tapi tidak semua orang bisa menarik kuasa Tuhan atas hidupnya dengan iman yang dia punya. Amin, saudara. Dan itu iman yang bagaimana? Ya, Bartimeus menarik perhatian Tuhan, sehingga Tuhan terhenti langkahnya dan berkata, panggil dia. Wow, enggak, di antara ribuan orang, semua orang menoleh, siapa dia? Pengemis, buta, kotor, jorok. Enggak peduli seburuk apapun hari ini keadaan dan nasibmu, waktu kau ketemu Tuhan selalu ada harapan untuk sebuah perubahan yang lebih baik di dalam hidup kita. Amin, saudara. Yes.
Lalu ketika Yesus tunjuk, saudara, mereka datang dan berkata, siapkan hatimu, berdiri, kuatkan dirimu, karena dia panggil kau. Apa yang dilakukan Bartimeus? Ayat berikutnya berkata begini, ia menanggalkan jubahnya, dan ia segera berdiri, dan dia pergi untuk mendapatkan Yesus. Apa arti dari menanggalkan jubah? Bagi orang Yahudi, jubah itu memiliki arti. Tidak sembarangan, saudara. Jubah raja itu berbicara tentang kekuasaan dan otoritas. Jubah imam itu bicara tentang pengurapan. Jubah orang kaya itu berbicara tentang kesombongan yang dia punya. Jubah pengemis bicara tentang kekotoran yang lusuh, penuh debu, penuh kotor. Bartimeus tahu dia akan menghadap Mesias sang raja. Dia harus tanggalkan semua kekotorannya supaya dia layak berdiri di hadapan Tuhan. Iman yang seperti apa yang Tuhan cari? Kau tidak bisa tiap hari Minggu datang ke gereja, tapi kau pulang, kau datang dengan membawa dosa, kau datang membawa semua kekotoran untuk menghadap Tuhan. Cukup datang ke gereja dengan firman, berubah. Tuhan gak peduli seberapa kotor kau, tapi tolong berubah. Dia melihat niatmu untuk ketemu dia, menanggalkan jubah, tanggalkan kenajisanmu, tanggalkan kepahitanmu, amarahmu. Jangan kau datang ke gereja setiap minggu, tapi kau pulang yang kepahitan, tetap kepahitan, berantem sama mertua tetap. Gak ada perubahan hidup. Kau tidak menanggalkan kekotoranmu. Yang bersinah tetap bersinah, yang ani-ani tetap ani-ani, yang homo tetap boti. Jangan angkat tangan. Bertobat, saudara. Tuhan gak mau. Yang merokok tetap merokok, yang mabok tetap mabok, yang dugem tetap dugem. Dan kau tiap minggu datang untuk setermuka. Iman yang seperti apa yang kau persembahkan sama Tuhan? Orang-orang yang seperti ini, engkau tidak mungkin bisa menarik perhatian Tuhan untuk melakukan sesuatu di hidupmu. Yang Tuhan lihat, niat pertobatan waktu kau datang untuk menghadap dia. Amin. Tinggalkan semua yang tidak berkenan, saudara. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bartimeus sangat tahu syarat untuk dia ketemu raja di atas segala raja. Tanggalkan kekotoran itu. Rendahkan diri. Perlu kerendahan hati untuk tanggalkan jubah. Mungkin hari ini kau orang kaya, jangan pakai jubah kekayaanmu. Tanggalkan semua kesombongan itu. Datang dan berlutut di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, ini aku hamba. Amin, saudara. Jangan kau datang ke gereja tiap minggu, kayaknya ketemu Tuhan tapi hidup gak pernah berubah. Yang utang gak bayar, gak usah angkat tangan. Ya, bayar utang. Jangan bikin malu Tuhan. Ya, orang Kristen sekarang hidupnya nyantai. Dia pikir sorga itu sembarang orang bisa masuk. Saya waktu jadi Kristen, saudara, waktu saya baca Alkitab, saya berusaha melakukan apa yang firman Tuhan suruh. Ketika saya belajar tentang kekudusan, ketika saya belajar tentang manusia baru, tanggalkan segala manusia lama itu. Saya belajar, saya catat semua daftar dosa saya. Saya bikin buku daftar dosa saya. Orang Kristen suka bikin buku daftar dosa tetangga. Bertobat. Jangan lihat dosa orang lain. Lihat dosamu sendiri. Pulang bikin catatannya, 1 bersinah, 2 mabok, 3 gini. Bikin. Lalu datang di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Aku mau tanggalkan semua dosa-dosa ini karena aku tahu ini semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau kudus, Tuhan. Layakkan aku, Tuhan. Berjuang, saudara. Gak ada orang lain bisa tolong kau kecuali Tuhan. Karena surga itu urusan pribadi-pribadi. Orang tua gak bisa gandeng anak. Istri gak bisa gandeng suami. Suami gak bisa gandeng istri. Kita urusannya sendiri-sendiri. Untuk menghadap Tuhan. Amin. Kita di hari-hari yang terakhir ini, saudara. Ayo berjuang. Supaya kita menang sampai di garis akhir. Lalu dia datang menghadap kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan tanya? Ayat yang ke-51. Baca sama-sama. Tanya Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kalau hari ini Yesus berdiri depan saudara dan bertanya, apa yang kau mau? Aku akan berikan. Yang pengen mobil, angkat tangan. Nggak ada? Udah punya mobil semua ya? Oh, ada. Yang pengen rumah, angkat tangan. Ya. Yang pengen uang, angkat tangan. Mata duitan semuanya jemaatnya. Semua pengen rumah. Yang pengen umur panjang, angkat tangan. Banyak ya. Kenapa pengen umur panjang, Pak? Hidupmu bahagia. Pengen umur panjang. Soalnya ada bapak-bapak ke dokter, Dok, saya pengen minta vitamin biar umur panjang. Dokternya tanya, Bapak merokok? Enggak. Ngopi? Enggak. Makan enak? Enggak. Terus ngapa Bapak mau umur panjang? Mati aja, Pak, mati.
Ya, merokok enggak, mabok enggak, minum enggak, ngopi enggak, makan enak enggak, tapi pengen umur panjang. Dokter bilang saya suntik mati aja Bapak. Ngapain mau hidup kalau kayak gitu Pak? Ya, buat apa kau minta umur panjang? Untuk bisa melayani Tuhan. Insya Allah. Ya. Pengen umur panjang kenapa Pak? Biar bisa mengasihi istri. Amin. Ya. Untuk apa kita pengen umur panjang? Untuk bisa melayani Tuhan, untuk pengen nikmati hidup. Waktu Yesus berdiri di depan kita, apa yang kau mau, saudara? Banyak orang Kristen tuh berdoa, tapi sesungguhnya dia nggak tahu apa yang dia mau. Tuhan, aku pengen Mercy, mobil Mercy, gajinya 6 juta. Mintanya Mercy, dikasih Mercy. Bayar pajak nggak bisa, Mercy itu pajaknya 30 juta ya. Malah mati kau. Kau salah berdoa. Jangan salah berdoa, saudara. Ya. Tuhan minta jodoh kayak Luna Maya. Kau bukan Maxim, kau Grab. Kalau kau Maxim gak apa-apa. Tapi kau Gojek, bukan Maxim. Ya, jangan kebangetan. Minta yang kayak artis. Ya. Artis itu perawatannya mahal. Apalagi minta Tuhan, saya pengen dapat istri yang natural aja, gak make up tapi cantik. Itu justru paling mahal perawatannya. Dia nggak make up tapi cantik. Kenapa bisa begitu? Dokternya mahal sayang. Mending kau minta yang jelek aja di make up cantik. Itu murah malah. Beli yang murah-murah di pasar Atom bisa itu bikin cantik. Jadi jangan aneh-aneh permintaanmu itu. Kuasai diri menurut ukuran iman. Kau harus tahu apa yang sesungguhnya benar-benar kau butuhkan. Amin. Yesus tanya, kalau pengemis itu kira-kira yang dia paling mau dari seorang pengemis tiap ketemu orang apa yang dia minta? Apa? Doa. Oh, uang. Iya, uang. Pengemis itu enggak butuh perhatian toh? Ada pengemis, Mas minta perhatian dong. Alay lebay lu. Pengemis so minta perhatian. Ya nggak usah mengemis-ngemis perhatian. Cewek-cewek nggak usah mengemis perhatian dari cowok, amen. Nggak usah, istri-istri nggak usah ngemis perhatian karena tidak semua manusia butuh perhatian. Nyi Roro Kidul butuh tumbal. Yang butuh tumbal itu syaiton. Mengorbankan istri, mengorbankan suami, mengorbankan anak, semua jadikan tumbal. Yang paling dia butuhkan tuh duit. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dia nggak ngomong minta duit. Dia panggil Yesus gini, Rabuni. Saudara tahu arti kata Rabuni? Rabuni itu sebutan untuk guru, mentor, atau pembimbing. Itu tidak akan diucapkan oleh orang yang tidak mengenal dekat atau nggak punya hubungan khusus. Saya kasih contoh, tiba-tiba saudara ketemu orang di lift, saudara nggak kenal, terus dia bilang gini, mentorku. Lari nggak saudara? Gila ini orang, pasti gila. Orang bisa menyebut orang mentor, itu kan nggak gampang. Ada hubungan, ada proses pengenalan, dia tahu siapa ini, baru bisa dia bilang ini mentorku tuh. Makanya saya kadang kalau ketemu di mall orang, Bu Devi, ya ampun mentor rohaniku. Saya langsung tanya, ibu tahu saya? Tiap hari saya ikuti khotbah ibu. Saya tahu kesaksian ibu. Ibu pernah naik motor dari Jakarta ke Solo. Suami ibu itu maunya makan roti pisang. Tahu semua dia. Terus saya bilang, oh ibu tiap hari dengar, iya bu, khotbah ibu banyak mengubah hidup saya. Oh saya mengerti, makanya dia bilang saya mentor rohani. Tapi kalau misalnya saya ke pasar, terus ada ibu-ibu, mentorku. Terus saya tanya, ibu kenal saya? Tidak, gila kau. Nggak mungkin orang menyebut mentor. Yesus disebut oleh Bartimeus, Rabuni, itu bicara tentang hubungan yang dekat. Dia sangat percaya bahwa Yesus itu adalah guru rohaninya. Dia bilang, aku ingin melihat. Bartimeus tahu apa yang paling dia perlukan. Dia nggak butuh uang, tapi dia minta matanya dicelikkan. Jangan kau cuma minta mobil terus, minta rumah terus, minta uang terus, minta umur panjang terus. Minta Tuhan, celikkan mata rohaniku, amin. Supaya aku dapat melihat kehendak Tuhan. Aku dapat melihat rencana Tuhan. Karena apa saudara? Goal dari hidup kita di dunia ini. Waktu engkau mencapai tujuan Tuhan dalam hidup. Yang kita paling butuhkan itu keselamatan. Kita semua satu saat akan menghadap Tuhan. Ini akhir zaman di depan mata kita ini benar-benar serius. Baru buka 2026. Perang langsung terjadi. Yang bisa memicu perang dunia 3. Kalau perang dunia 3 terjadi, saudara, antikris akan masuk dan menguasai.
Jangan berpikir antikris itu siapa, Bu? Setan yang pakai topi hitam itu, yang Antikris itu siapa, Bu? Kuntilanak, pocongan, nggak level. Itu setan-setan bawah jembatan. Antikris, siapa mereka? Yang menguasai sistem keuangan dunia, perekonomian dunia, yang akan bisa membuat semua manusia takluk. Yang itu kitab Wahyu katakan, mereka akan memaksa kamu memakai tanda itu, dan tanpa tanda itu kamu tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Ini antikris, saudara. Dan kita sedang mengarah ke sana, semua menuju dunia online. Ya, kita sedang menuju ke sana. Tapi Alkitab bilang, sebelum datang masa siksaan berat antikris, akan ada pengangkatan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus. Saya tuh tiap malam kalau mau tidur, saya berdoa, Tuhan, kuduskan hidupku, kuduskan keluarga ini. Kalau malam ini terjadi pengangkatan, biar Engkau dapati aku berkenan, Tuhan. Itu, saya takut sudah kalau saya nggak berkenan. Kita tertinggal di dunia itu sudah nggak ada keselamatan. Alkitab berkata orang yang tertinggal di masa penderitaan antikris tidak ada lagi kasih karunia. Engkau bisa selamat kalau engkau membayar dengan darahmu sendiri. Kepalamu dipenggal tapi kau tetap bertahan sama nama Yesus. Itu. Makanya selagi belum datang masa itu, kejar kekudusan. Amin. Hidup takut akan Tuhan, ayo. Dan Alkitab berkata, waktu Nikodemus datang berbuat seperti itu, ayat yang ke-52. Lalu Yesus berkata kepadanya, waktu dia bilang, Tuhan, aku pengen sembuh bisa melihat. Tuhan gak ngomong gini, murid-murid bawa minyak urapan sini. Dia berdiri, Bartimeus berdiri sini, Petrus tahan dari belakang, nanti dia rebah. Sekarang orang Kristen itu kan suka rebah-rebah, toh? Ditiup, jatuh. Minggu depan datang ditiup lagi, jatuh. Tapi hidupnya gak pernah berubah, yang ada geger otak. Jadi gila kau. Tolong ya, tolong orang Kristen. Saya tidak menghina saudara. Memang ada rebah dalam roh, tapi jangan cuma itu yang kau cari-cari. Di gereja itu tiap hari yang maju-maju itu terus. Suka atraksi-atraksi yang kelihatannya wow. Tuhan nggak cari itu. Dia nggak tanya berapa kali kau jatuh dalam roh. Yang dia tanya hidupmu berubah apa enggak? Amin. Berubah, ayo. Baca Alkitab, lakukan. Di akhir zaman banyak penyesatan. Supaya engkau tahu membedakan mana yang benar dari Tuhan. Jangan cuma suka atraksi-atraksi yang kelihatannya wow, sekarang itu aneh-aneh. Ada saudara di Jakarta, pendeta perempuan, perjamuan pakai tetesan darahnya. Ngeri ndak? Tolong ya, jangan aneh-aneh. Jadi perjamuan ditaruh dulu semua sirup, lalu dia jarinya ditusuk jarum, ditetesi satu-satu tetes, diminum. Gila ndak ini orang-orang Kristen ini? Ya, mereka pakai baju putih-putih, pergi ke puncak. Ini semakin sesat. Nanti rumahnya suruh jual untuk pelayanan. Dijual, duitnya dikasihkan semua sama pendeta itu. Satu kali ada yang datang sama saya, Bu, saya sekarang nggak ada tempat tinggal, Bu Debbie. Lah mana rumahnya Ibu? Saya jual, disuruh pendeta kasih. Ya Ibu pergi tinggal sama itu pendeta, kenapa datang sama saya? Enak aja, duit kau kasih ke sana, mau tinggalnya sama saya. Makanya jangan goblok, ya, dilarang goblok. Baca Alkitab biar kau pinter, amin. Banyak orang Kristen dibodoh-bodohi sekarang karena nggak ngerti firman. Makanya saya selalu bilang, nggak usah titip doa, datang sendiri sama Tuhan, berdoa, baca Alkitab, lakukan. Karena di akhir zaman akan muncul pengajaran-pengajaran sesat. Nanti ada yang dapat penglihatan, saya lihat di belakangnya ibu ini ada bayangan hitam. Ya, gede, dia mengikuti ibu. Tapi yang dia lihat yang orang-orang kaya. Yang orang miskin enggak. Ya. Yang orang miskin datang, saya ada yang ikuti Pak. Ada utangmu. Debt collector. Aduh, ya, aneh-aneh saya lihat saudara, itu ibu cerita sama saya, orang kaya ini. Bu, itu pendeta bilang, saya diikuti bayangan hitam. Terus, tapi dia bilang, ibu jangan takut. Setiap pagi, saya akan telepon ibu video call. Saya akan perisai doa ibu. Mantap ya. Orang kaya, dia jadi perisai doanya. Ya. Sekali berdoa, harus apa? Transfer lancar. Ya, nggak ada iman yang bisa diwakili. Setan nggak takut dengan uang, setan nggak takut dengan doa pendeta. Setan takut ketika imanmu bangkit dan engkau berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan.
Itu yang membuat setan gemetar, karena engkau punya iman yang benar kepada Tuhan. Amin. Jangan ada lagi saya bikinin minyak, bawa pulang ini minyak, ya nanti olesi. Olesi di mana? Ya, kalau ada orang tanya, Bu Debi, ibu punya minyak urapan, ibu ada minyak apa di rumah situ? Bimoli, ambil aja itu Bimoli. Terus doa, Tuhan, minyak ini minyak biasa, tapi dengan imanku menjadi minyak urapan. Udah, doa tumpang tangan rumahmu. Bukan soal minyakmu, tapi imanmu yang Tuhan lihat. Amin. Kalau kau suruh saya yang doa, buat apa? Ya, saya mengajarkan saudara itu iman yang benar. Jangan mendewa-dewakan pendeta. Nanti kau dibodoh-bodohi kalau pendetanya itu mau cari untung. Ya, karena sekarang banyak pendeta dukun juga. Ya, nanti bisa lihat, bisa ini, bisa menerawang. Ya, nanti tatap mata saya. Ya, ngapain coba saudara? Dan Alkitab berkata, Bartimeus tidak ditumpang tangan Tuhan ketika dia berkata seperti itu, "Berabu nih, aku ingin melihat." Dan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan gak melakukan apa-apa. Dan dikatakan pada saat itu juga matanya terbuka dan dia bisa melihat. Tuhan bahkan gak melakukan apa-apa. Iman ini yang menarik kuasa Tuhan itu bekerja. Ayo saudara. Bahkan Yesus pun tidak melakukan apa-apa, karena imannya yang menarik. Apalagi cuma pendeta yang saudara harap-harapkan. Ya, lebih baik datang sendiri sama Tuhan dengan imanmu yang benar itu. Yesus suruh Bartimeus pergi pulang, kau sudah sembuh. Tapi apakah Bartimeus pulang? Enggak. Dia lalu apa? Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mereka pasti akan mengikuti dan mengiring Tuhan Yesus. Ada rasa ingin balas budi, apa yang aku bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Ya. Dan syarat untuk mengikuti Yesus, mari kita lihat Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 saudara. Ya, apa yang firman Tuhan katakan untuk kita bisa mengikuti Yesus? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, saya undang para imam musik. Apa di sana? Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya kita harus berkata, Tuhan, aku Debbie yang lama itu banyak dosa, kotor, tapi aku menyangkal diriku, aku sekarang adalah ciptaan yang baru, karena aku mau hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus dan kebenarannya.